Oke. Pak Arif izin, apakah sudah terlihat untuk materinya di screen? Lihat, Dok. Baik, saya akan mulai ya. Selamat siang kepada Bapak Ibu yang hari ini mengikuti untuk webinar di Sabtu yang cerah ini. Karena saya di Jakarta cukup cerah ya. Tadi saya sempat lihat di chat ada yang absen nih, Pak Hendri dari Padang, Bu Nefreti dari Gresik, dan Pak Muhermantoro dari Surabaya ya. Oke, semoga semua keadaannya baik-baik saja di tempat Bapak Ibu. Untuk hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit tentang kesehatan jiwa pekerja, jadi awareness mental health ya. Saya bawanya untuk kesehatan jiwa pekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Baik. Untuk agenda hari ini sekilas adalah jadi yang pertama adalah sekilas tentang kesehatan jiwanya sendiri. Untuk yang kedua adalah kesehatan jiwa pekerjanya seperti apa. Dan yang ketiga adalah kesehatan jiwa pekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang keempat adalah call for help. Apa itu? Nanti kita lihat ya di akhir ya. Oke, yang pertama adalah tentang sekilas kesehatan jiwa. Oke, ini adalah clipping yang saya buat dari media-media online. Bahwa untuk yang pertama adalah kesehatan mental disebut jadi masalah besar pada tahun 2021. Nah, 2021 baru jadi masalah besar, ini dari CNN. Nah, ternyata 69% masyarakat Indonesia mengalami masalah psikologi selama pandemi COVID-19. Sehingga ini menjadi satu isu yang mulai diperhatikan oleh orang-orang terkait dengan kesehatan jiwa. Nah, sedikit tentang definisi kesehatan dari Undang-Undang tentang Kesehatan, yaitu Undang-Undang 36 tahun 2009. Kesehatan itu adalah kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi, kondisi sehat di sini ini tidak hanya kita lihat Bapak Ibu nih ya secara fisiknya sehat, bisa jalan, bisa berdiri, bisa makan. Tapi juga ada kesehatan secara mental, spiritual maupun sosial. Nah, kuncinya adalah kita bisa hidup produktif ya, secara sosial dan ekonomis. Bagaimana dengan WHO? Dengan WHO sendiri didefinisikan sehat itu keadaan sempurna, fisik, balik lagi ada mental maupun sosial. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kesehatan jiwa sendiri sebenarnya sudah ada definisinya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 spesifik tentang kesehatan jiwa. Nah, bisa dibaca ya, kuncinya adalah di mana individu itu secara fisik, mental, spiritual, sosial berkembang, mampu menyadari kemampuan sendiri, dan kuncinya ini adalah bekerja secara produktif. Nah, bekerja secara produktif. Nah, beberapa gejala yang tidak sehat jiwa. Nah, ini beberapa saja yang saya ambil dari P2 PTM Kemenkes RI. Adanya sering 3, berpikir, merasa, dan kondisi kesehatannya terganggu. Kalau berpikir, ada pikiran-pikiran yang cukup sering terjadi, misalnya saya gagal, oh, saya tidak berharga, saya orang jahat, tidak ada masa depan, atau sering merasa, aduh saya merasa bersalah ya, atau merasa bimbang. Terus saya sering, frustasi nih, atau tidak percaya diri, atau bahkan sedih. Atau ada kondisi kesehatan yang terganggu, misalnya mudah lelah, hampa, sakit kepala, perutnya tidak nyaman, sulit tidur ya, ini sering terjadi mungkin. Atau malah terlalu banyak tidur, maunya tidur terus gitu ya. Atau ada perubahan nafsu makan, atau merasa saya nggak bisa ngapa-ngapain, tidak berdaya. Ini beberapa gejala yang mungkin timbul dari tidak sehat jiwa. Nah, ada istilah yang sering kita gunakan, mungkin beberapa orang lain ya, mudah-mudahan di sini tidak, yaitu terkait dengan gangguan jiwa atau masalah kejiwaan, 4 huruf biasanya. Nah, 4 huruf ini merupakan satu bentuk diskriminasi ya, yang kita bilang GILA. Nah, itu tidak boleh digunakan lagi ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk gangguan kejiwaan kita, untuk masalah terkait dengan kejiwaan, kita menamakannya sekarang ini, yaitu ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, dan yang kemudian adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, sesuai dengan definisi yang ada di Undang-Undang Nomor 18 2014 tadi. Nah, sekarang kita kalau mau lihat lebih jauh, orang dengan masalah kejiwaan, ODMK. Nah, ini baru tahapnya adalah mempunyai masalah. Jadi, dia baru mempunyai masalah terkait fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, atau kualitas hidup, sehingga dia memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Nah,
Kalau misalnya sudah sampai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, ini sudah ada gangguan. Gangguannya apa? Dalam pikirannya, perilakunya, atau perasaannya yang menjadi kumpulan gejala. Nah, ini yang akan menimbulkan hambatan bila dia harus bekerja atau misalnya melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga yang termasuk kategori orang dengan gangguan jiwa, tapi sudah masuk ke kategori yang lebih serius, yaitu orang dengan gangguan jiwa berat. Nah, ini ditandai adanya sudah tidak realistis lagi gitu ya, tilikannya atau insight-nya sudah tidak realistis lagi. Misalnya apa? Ini agak terpotong ya. Misalnya yang pertama itu halusinasi. Halusinasi itu bisa secara visualnya, lihat orang, dia doang yang ngelihat. Atau ilusi, dia membuat sesuatu yang tidak ada. Atau waham, dia merasa sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai realitas. Ada gangguan proses pikir atau kemampuan berpikir atau tingkah lakunya aneh. Nah, ini yang biasa kita nilai mungkin sebagai gangguan jiwa yang cukup berat yang kita lihat. Nah, ini terkait dengan ini yaitu kalau kita lihat sudah ada pergeseran terkait dengan besar penyakit mental disorder. Nah, ini DALY ini adalah Disability Adjusted Life Year. Jadi gangguan kesehatan yang bisa menyebabkan satu disabilitas atau kecacatan ya. Nah, untuk Indonesia sendiri untuk perempuan dan laki-laki di tahun 90 sampai 2017 ini ada pergeseran. Beberapa memang masih yang pertama adalah depresi, gangguannya, kecemasan, ansietas. Tapi yang cukup naik adalah skizofren. Skizofren yang tadinya tahun 90 di urutan keempat, dia naik di 2017 menjadi urutan ketiga. Yang lain adalah bipolar. Bipolar ini tadinya di urutan ke-6 di tahun 90-an, sekarang di tahun 2017 waktu survei ini berlangsung, dia naik jadi nomor 5. Juga ada eating disorder, gangguan pencernaan. Di sini juga dikategorikan mental disorder, naik dia. Nah, ini berarti ada pergeseran dari karakteristik orang yang hidup di tahun 90 di Indonesia dengan orang di tahun 2017, yaitu tahun di mana survei ini diadakan. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang kira-kira dibilang stres ya? Nah, stres kalau dari definisinya ILO ini sebenarnya adalah definisi distress. Nah, distress itu adalah stres yang menyebabkan respon fisik atau emosional yang berbahaya yang disebabkan karena ketidakseimbangan tuntutan yang dirasakan dan sumber daya yang ada serta kemampuannya. Jadi, stres itu adalah satu respon kita yang dirasakan karena kita tidak merasa keseimbangan tuntutan yang dirasakan dengan sumber daya kita tidak ada, sehingga ada stres di situ, ada tekanan, ya. Nah, di sini kita juga ada definisi terkait dengan stresor psikososial. Stresor psikososial adalah keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan. Nah, ini menjadi satu tekanan. Jadi ada satu perubahan dalam kehidupan, sehingga orang yang berubah itu, mendapatkan perubahan itu, harus menyesuaikan diri, adaptasi, untuk menanggulangi stresor atau tekanan mental yang timbul. Apa aja sih stresor psikososial? Nah, ini secara umum ya, misalnya pernikahan. Orang yang tadinya 2 menikah jadi satu rumah, itu bisa jadi stresor psikososial. Atau bahkan adanya penyakit fisik atau cedera, itu juga bisa jadi stresor psikososial atau faktor keluarga. Tapi dalam skop hari ini, kita akan bawa ke dalam pekerjaan, ditambah dengan ada faktor stresor sosial lain, yaitu terkait dengan bencana alam, pandemi, atau wabah. Ya. Nah, yang kedua kita akan bahas terkait dengan kesehatan jiwa pekerja. Nah, untuk pekerja karena kita detail untuk di K3 pekerja. Nah, ini kita tentunya akan bawa kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di sini ada tercatat bahwa kewajiban pengurus, pimpinan tempat kerja untuk memeriksakan tidak hanya kesehatan badan tapi juga kondisi mental sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan secara berkala oleh dokter yang ditunjuk pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Nah, oke. Mau ikut? Ya. Nah, untuk peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Iya, betul lagi webinar. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Nah, untuk penyelenggaraan kesehatan kerja itu terdiri dari pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakit, pemulihan kesehatan. Juga yang harus dilakukan adalah HIRA-DC-nya, Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control.
termasuk juga psikososialnya. Nah, juga ada pemeriksaan kesehatan, peningkatan kesehatan fisik dan mental, juga kita harus melakukan manajemen gangguan kesehatan jiwanya sendiri. Misalnya, kalau misalnya ada seorang karyawan, tiba-tiba dia gangguan jiwa berat di tempat kerja, apa yang harus dilakukan? Penanganan kasusnya, rujukannya, juga misalnya ada orang dengan gangguan jiwa, tadinya dirawat, lalu dia harus kembali bekerja, bagaimana proses return to work-nya, pemulihannya secara medis, berobatnya, juga pemulihan dia kembali untuk ke tempat kerja. Nah, faktor psikososial atau hazard. Hazard di sini berarti adalah interaksi lingkungan kerja, isi kerja, kondisi organisasi, dan faktor yang lainnya seperti yang tertera yang dapat mempengaruhi kesehatan, prestasi, kepuasan kerja melalui persepsi dan pengalaman. Ini definisi dari ILO tahun 1984. Nah, stresor psikososial hazardnya di tempat kerja bisa digolongkan menjadi dua sebenarnya, yaitu yang pertama adalah konten pekerjaannya, muatan pekerjaannya, yaitu ya kita tahu ya lingkungan, peralatan, desain tugas, beban kerjanya, kecepatan kerja, dan jadwal. Tapi juga ada stresor psikososial di tempat kerja yang berupa konteks, ya. Konteks pekerjaannya apa? Nah, di sini yang sering terjadi budaya dan fungsi organisasi, perannya pekerja di organisasi, pengembangan karirnya bagaimana, jalur dan kendali pengambilan keputusan, hubungan sesama dengan atasan, dengan rekan kerja, keterkaitan pekerjaan dengan pribadi. Ini juga bisa menjadi satu stresor psikososial bagi si pekerja. Nah, ini satu model of job stress dari NIOSH ya. Kalau dilihat panahnya ya dari sebelah kiri kalau di tempat saya itu ada stressful job condition. Jadi stresor-stresor psikososial masuk gitu ya. Nah, individual situational factor adalah bagaikan satu tembok. Bila itu ada satu stressful job condition, bagaimana yang akan terjadi? Apakah dia tolak mental gitu ya, stressful job condition-nya, dia bisa coping, tidak menyebabkan satu gangguan cedera atau penyakit, atau dia tetap masuk ke dalam diri dia, berpengaruh kepada pekerja tersebut, tapi kalau dilihat yang di tengah itu panahnya, injury atau illness-nya tuh lebih rendah karena ada faktor dari individu atau si orang tersebut atau situasi, misalnya ada pengendalian di tempat kerja yang baik sehingga cedera atau penyakitnya tidak bertambah parah. Tapi kalau lihat panah yang di bawah dari stressful job condition, itu langsung masuk, tidak ada saringan lagi dari individunya, tidak dapat coping, dia tidak dapat mengatasi, sehingga itu akan jadi injury atau illness yang lebih berat. Ini adalah model dari job stress yang dipaparkan oleh NIOSH. Nah, tadi kita ngomong stres. Apa sih? Kalau misalnya ada stresor psikososial di tempat kerja, akan berakibat apa? Nah, akan berakibat jadinya work-related stress, berhubungan dengan pekerjaan. Nah, faktor-faktornya tadi ada organisasi kerja, desain kerja, hubungan kerja. Ini dirasakan kalau tuntutan pekerjaan itu tidak sesuai atau melebihi kemampuan sumber daya kebutuhannya pekerja. Nah, ini akan terjadi yang namanya kondisi work-related stress. Nah, berangkat dari sana, untuk kesehatan jiwa pekerja di masa pandemi COVID-19 seperti apa? Mungkin bisa lihat juga ya di tempat kerjanya Bapak Ibu sekarang, kondisinya kalau WFH kayak gini nggak gitu ya. Jadi ada handphone bunyi, pesan di mana-mana, sambil cek email, kertas berantakan, ada kucing di sebelah, tadi ada anak saya juga, ada makanan di meja kerja. Ini merupakan satu situasi yang berbeda di mana kalau kita sebelum pandemi kita biasa bekerja dengan lingkungan yang sudah kita biasa lakukan. Sekarang kita harus upgrade ke lingkungan di mana rumah tapi kita pakai untuk bekerja. Nah, ini clipping juga yang saya dapatkan yaitu dari CNBC yaitu jangan terkejut, banyak karyawan sakit mental karena pandemi. Nah, ini satu awakening bahwa kalau dilihat di sebelahnya persentase pekerja yang mengalami health issue dari dia membagi dari ini laporan dari standar, mereka itu melakukan survei dan membagi berdasarkan generasi. Ini di luar memang, dia melakukan survei online berdasarkan tahun lahir. Nah, itu dibagi. Ternyata yang paling tinggi mengalami stres pada saat pandemi, pekerjanya adalah yang termasuk dalam Gen Z yang lebih muda, 71%. Milenial juga lebih tinggi, nomor 2.
Tapi ternyata baby boomer di masa-masa seperti ini mereka ternyata lebih resilient, lebih kuat menghadapi stres ini. Jadi kalau lihat bapak ibunya ngelihat kondisi kayak gini pandemi, mereka sudah terbiasa mengatasi perubahan karena mereka sudah biasa mengatasi perubahan pola kerja. Mungkin dari tadinya pakai mesin tik, terus mereka sekarang sudah mulai komputerisasi, sudah mulai digital. Mereka sudah coping mekanisme mereka menghadapi stres itu lebih tinggi, perubahan kerja. Gen X juga lebih tinggi 36% dibandingkan boomers. Nah, apa yang jadi masalah untuk millennials dan Gen Z? Menurut laporan dari Standard ini adalah untuk yang lebih muda, pekerja yang lebih muda, mereka mengkhawatirkan terkait jaminan kerja. Masih bisa bekerja nggak ya? Kira-kira PT masih berdiri nggak ya? Gitu. Juga ada jaminan tempat tinggal. Menarik bahwa generasi pekerja yang lebih muda selama ini tidak memikirkan terkait dengan, mungkin ada yang memikirkan, tapi ini tercatat dalam laporan ini, mereka merasa khawatir tentang tempat tinggalnya mereka. Nah, juga adanya hutang terkait dengan gaya hidup. Jadi untuk generasi yang lebih muda ternyata ada stres juga terkait dengan hutang, juga adanya kekhawatiran terkait pendapatannya yang lebih kecil atau tabungan mereka malah sedikit. Ini merupakan satu data yang menarik dari survei ini terkait stresor-stresor pada pekerja yang lebih muda. WFH, satu berita lagi di Republika, WFH berpotensi menimbulkan stres. Nah, ini menarik juga, ada satu survei di Jepang yang dilakukan di 2020 waktu awal-awal mulai lockdown di Jepang, yaitu pada 8.000 pekerja, 8.475 usianya bisa dibaca. Nah, ini terjadi 35% penurunan kesehatan jiwa, karena waktu itu sempat ada lockdown. 41,3% pekerja WFH sulit memisahkan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya karena tadinya di tempat kerja mereka sudah punya ritme, sudah punya mindset akan bekerja seperti apa. Begitu mereka lockdown tapi tetap harus bekerja di rumah, antara pekerja dan kehidupan pribadi itu dialami adanya satu stresor yang menyebabkan gangguan, kesulitan. Nah, 39,7 juga mengalami kesulitan berkomunikasi dengan rekan kerja. Sehingga untuk Profesor Isamu ini yang melakukan penelitian, memang ada faktor risiko kerja memanjang bila batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi telah hilang. Sehingga saran daripada penelitian ini adalah perlu dilakukan perbaikan pola kerja yang terencana. Adanya penentuan jam kerja resmi dan waktu kontak yang maksudnya kayak waktu untuk komunikasi dengan supervisornya. Nah, ini ada fenomena baru yaitu terkait dengan online meeting fatigue. Nah, kayak kita nih sekarang nih, ada webinar secara online. Tapi ada juga untuk Bapak Ibu, saya yakin juga terkait WFH, kadang-kadang ya, pekerjaan WFH itu bekerjanya dengan meeting online terus-menerus. Saya pernah dapat sharing juga dari pekerja, iya dok, meetingnya terus-terusan. Bahkan selama kerja saya nggak boleh off kamera. Nah, ini bisa menimbulkan adanya satu perasaan apatis. Nah, ini juga masuk sebagai yang tadi ODMK ya, bukan menyebabkan gangguan tapi sudah punya masalah nih. Dia merasa aduh saya kerjanya jadi apatis aja deh, diam-diam aja, nggak perlu emosi gitu ya. Kelelahan karena harus duduk terus-terusan gitu ya. Rasanya capek dia menghadap layar terus gitu ya. Lalu bisa jadi penurunan kinerja yang tadinya orangnya semangat kalau bekerja, termotivasi, lalu dia karena kerja WFH dia jadi ayo yang penting kerjaan selesai dulu, laporan yang penting kumpul dulu, nggak usah bagus-bagus amat gitu ya. Nah, faktor yang kedua terkait dengan online meeting fatigue, kerjanya monoton. Seperti ini kita posisinya duduk. Kalau webinar mungkin 2 jam ya. Tapi kalau bagaimana kalau berturut-turut, continuous, jam 8 sampai jam 10, meeting review tahunan dengan supervisor gudang. Jam 10 sampai jam 12, meeting review tahunan dengan HSE. Jam 1 sampai jam 2, meeting apa lagi gitu ya. Itu dilakukan terus-menerus, lama-lama duduk, mandang layar, terus kadang kalau lagi nanggung, mau makan, mau minum, mau ke toilet, meetingnya belum selesai, kita urungkan. Karena khawatir, wah habis ini giliran saya presentasi, tanggunglah bentar lagi ya. Akhirnya nggak jadi ke toilet, atau nggak bisa makan, atau mau minum nggak enak, masa minum di depan komputer, seperti itu. Hal lain adalah waktu kerja jadi memanjang. Yang tadinya office hour kita misalnya jam 8 sampai jam 4 atau sampai jam 5 gitu ya. Ini kadang jam 9 malam bisa ditelepon dan harus Zoom juga, bisa jadi. Nah, kadang juga hari libur dipakai. Oh, nggak ada waktu meeting lagi nih full. Ya udah, besok libur kan? Note-nya, kamu kan nggak bisa kemana-mana juga. Kita meeting aja hari libur. Nah, ini yang terjadi pada saat meeting WFH ini. Juga ada untuk yang kantornya berhubungan dengan di luar Indonesia, misalnya di luar jam WIB, WITA, WIT, kita Indonesia ini punya 3 jam, 3 pembagian zona waktu. Nah, ini saya juga mengalami waktu webinar,
Misalnya kita taruh webinar sampai jam 12, ternyata jam 11 itu di daerah WIT sudah ada harus istirahat atau bagaimana. Nah, ini juga terjadi kalau kita punya kantor perusahaan tempat kita kerja banyak berhubungan dengan misalnya yang di GMT, misalnya di Amerika. Mereka biasanya kita di sini malam, mereka baru siang, baru aktif. Nah, tapi mau nggak mau harus meeting. Nah, yang juga terjadi adalah padat merayap. Hal lain adalah kecemasan yang tidak terjadi kalau kita kerja di kantor. Misalnya, kita cemas nih, sinyalnya bagus nggak? Kayak sekarang. Kameranya bagus nggak? Kedengeran nggak ini kalau kita lagi bicara? Kondisi rumah bagaimana? Kondisi rumah kalau sekarang pakai background enak ya, hampir semuanya bisa. Tapi bagaimana kalau yang tidak bisa pakai visual background atau misalnya rumahnya tidak bisa disetting? Nah, itu menjadi kecemasan sendiri buat pekerja tersebut. Atau faktor keluarga saat meeting. Bagaimana misalnya anaknya menangis atau tiba-tiba ada yang sering terjadi paket gitu ya. Wah, ada paket nih harus diambil gitu ya. Itu jadi satu kecemasan seperti itu. Waktu bekerja sehingga menyebabkan kelelahan, gangguan kesehatan seperti sakit kepala, ya seperti itu. Ada juga yang namanya pandemic fatigue. Selain faktor pekerjaannya juga ada pandemic fatigue, yaitu pekerja tersebut jenuh dengan kondisi pandemi. Baca berita, dengar di TV gitu ya, lihat di TV, baca di online, berita di handphone, lihat di sosial media. Wah, daerah ini naik lagi. Aduh, kapan nih lockdown-nya selesai? PPKM-nya kapan selesai? Atau kaget dengan perubahan pola kerja dan kebiasaan kerja. Ternyata WFO, WFH, working from office, working from home, selang-seling. Itu jadi satu kelelahan tersendiri. Harus absen online. Misalnya, ada kantor yang memberlakukan tiap 2 jam harus kirim foto ada di mana. Ini menjadi satu perubahan pola kerja dan kebiasaan kerja. Belum harus melakukan protokol kesehatan. Yang tadinya bekerja nggak usah pakai masker, naik turun tangga atau mengangkat, sekarang harus belajar bagaimana bekerja dengan memakai masker, memakai sarung tangan, dikit-dikit cuci tangan, pakai hand sanitizer. Makan juga nggak boleh ngomong sama temannya, harus tetap prokes gitu ya, jauh-jauhan, kayak musuhan. Transportasi juga harus diatur gitu ya. Nah, juga terkait dengan ketidakpastian terkait pekerjaannya. Wah, yang tadi saya bilang di awal, kira-kira masih kerja nggak ya? Ini perusahaan modelnya seperti ini, apakah masih tetap bisa bertahan? Boro-boro ngomong karir. Nah, ini juga satu hal. Boro-boro rasanya ngukurin promosi itu rasanya malu gitu. Aduh, saya sebenarnya pengen dipromosi mestinya sebelum pandemi. Tapi sekarang saya mau nanya, saya nggak enak gitu ya, karena kondisi masih seperti ini. Ini menjadi satu kelelahan dalam waktu bekerja. Terkait upah, waktu itu sempat didengar bahwa untuk pengupahan sempat dilakukan pengaturan. Insentif yang mungkin tadinya ada, sekarang mungkin tidak ada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kekhawatiran tertular COVID. Nah, ini sering terjadi pada pekerja-pekerja yang berurusan dengan banyak orang, misalnya pekerja publik, gitu ya, healthcare worker. Nah, apa ini upaya kesehatan jiwa? Nah, bisa dilihat di sini, Bapak Ibu bisa baca dalam layar. Intinya adalah ada 4 pendekatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan semua aspek secara bersamaan. Nah, ini di undang-undang tadi tentang kesehatan jiwa. Nah, promotif apa? Dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi seperti webinar ini yang dilakukan Wediatama. Kita lakukan awareness nih tentang kesehatan jiwa seperti apa. Untuk pekerja, HSE atau yang pemilik perusahaan, pemilik tempat usaha, ciptakan tempat kerja yang kondusif. Nah, untuk pekerjanya, misalnya seperti apa kondusif ini? Ciptakan peluang untuk pekerja itu mempunyai tempat untuk dia bisa berkomunikasi dengan seseorang terkait dengan apa yang dia rasakan gitu ya, tidak didiskriminasi. Misalnya dia mengalami mau curhat gitu ya, mau bicara tentang kondisinya. Dia punya satu mindset tempat kerja yang tidak menghakimi, tidak memberikan stigma. Saya kok sekarang tidurnya agak kurang ya, Pak. Nah, kalau misalnya tempat kerja tidak kondusif, itu akan ditanggapi atau diresponi dengan, ah, ya memang kurang, saya juga tidurnya kurang. Nah, tapi setiap keluhan dari pekerja ditangani dengan baik seperti itu ya, diterima, ditanggapi gitu ya. Itu akan membuat pekerja itu merasa diterima. Juga kalau memang dia sudah punya gangguan jiwa seperti tadi ODGJ, saya banyak menemui sekarang saya sering berkontak berhubungan erat dengan rumah sakit. Jadi saya sering melihat sekarang di masa pandemi ini masih banyak orang yang ODGJ yang berobat gitu ya, cukup baik. Tapi ada juga ODGJ yang khawatir untuk rumah sakit. Yang khawatir sebenarnya adalah yang mengantar. Misalnya ODGJ-nya biasanya mengantar ayahnya.
Nah, tapi karena ayahnya ini misalnya sudah tua atau punya penyakit lain yang bisa berbahaya kalau harus ke rumah sakit, sehingga tidak diantar. Nah, itu yang menjadi kesulitan karena untuk ODGJ ini dia membutuhkan terapi yang harus dilakukan terus-menerus. Nah, begitu itu tidak dilakukan, tentunya akan memperparah gejalanya itu. Ini dari promotif. Untuk preventif tadi sebenarnya sama dengan promotif kalau untuk di tempat kerja. Nah, untuk kuratif. Nah, untuk kuratif ini di tempat kerja tentunya harus mempunyai pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah mungkin untuk beli obat atau untuk terapinya dilakukan di rumah sakit. Tapi kalau untuk di tempat kerja, kita memberikan satu rujukan. Oh, kalau misalnya untuk ada gejala seperti ini, kita bisa ke rumah sakit mana? Dijaminkah oleh BPJS Kesehatan seperti itu? Lalu untuk rehabilitatif. Rehabilitatif di sini yang dimaksud di undang-undang memang yang dicantumkan adalah rehabilitasi psikiatrik atau psikososial dan rehabilitasi sosial. Nah, rehabilitasi sosial di sini yang dimaksud adalah terkait dengan salah satu fungsi hidupnya adalah bekerja. Nah, ini memerlukan dari perusahaannya untuk bisa melakukan toleransi. Misalnya ada orang dengan gangguan depresi, dia sudah berobat, dia sudah dapat obat dari dokter yang merawat di rumah sakit, ini sudah oke nih, dia sudah dengan kendali obat, bisa bekerja, tapi dari perusahaannya, misalnya rekan kerjanya yang tadi, wah dia tetap tidak dilakukan penyesuaian, ternyata pekerjaannya itu berurusan dengan konsumer, langsung berhubungan dengan orang banyak, ternyata dia bagian komplain, penerima komplain, dimarah-marahin ternyata dikomplain sama customer gitu. Itu satu penyesuaian yang harus dilakukan, mungkin pada saat dia sedang berobat, bisa dicarikan tempat pekerja yang sesuai dengan kondisi dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi untuk ODGJ yang harus kembali ke tempat kerja, ada langkah return to work yang dinamakan toleransi dan kesepakatan dengan si pekerjanya sendiri. Kamu kalau dengan kondisi kamu seperti ini, siap nggak untuk menangani keluhan pelanggan? Kalau kamu belum siap, dicoba dicarikan tempat di mana dia mungkin bisa menyiapkan dirinya sendiri untuk berobat, pulih, sempurna gitu ya, terkendali, untuk nanti kemudian bisa pelan-pelan dibawa ke sana lagi gitu, sesuai kesanggupannya dia. Nah, ini dari Kemenkes juga, bagaimana mengatasi stres dan mempertahankan kesehatan jiwa. Nah, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Nah, perusahaan atau tempat kerja perlu adanya satu hotline bila memungkinkan untuk pekerja melaporkan hal yang dia rasakan. Nah, ini tentunya harus konfidensial ya. Biasanya bisa kalau di perusahaannya ada psikolog, bisa dijadikan PIC atau bisa juga dari dokter perusahaannya bila ada atau paramedik perusahaan. Nah, kalau ini melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat kemampuan. Menjelang masa pandemik ini banyak yang laris adalah terkait dengan hobi, misalnya alat-alat memasak, terus alat-alat melukis, keterampilan gitu ya, itu boleh dilakukan sesuai dengan minat kemampuan untuk mempertahankan kesehatan jiwa. Ada yang bercocok tanam gitu ya. Tenangkan pikiran dengan relaksasi. Ini satu me time, waktu untuk diri sendiri. Nah, termasuk juga dengan kembangkan hobi yang bermanfaat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan dan selalu berpikiran positif. Nah, yang paling bawah juga tidak kalah penting, harus menjaga kesehatan dengan olahraga dan aktivitas fisik, tidur cukup, makan bergizi seimbang, dan terapkan perilaku hidup bersih. Karena dengan aktivitas fisik atau olahraga teratur itu membantu untuk mempertahankan kesehatan jiwa, gitu ya. Tidur juga perlu untuk meningkatkan imunitas juga. Nah, ini tips dari saya sebenarnya yang saya rekap dari mana-mana. Apa yang tidak dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan untuk menjaga kesehatan mental saat pandemi. Nah, itu yang tadi, tidak melakukan aktivitas fisik. Dok, saya kan PPKM, mau keluar nggak enak. Sebenarnya aktivitas fisik kan sebenarnya bisa dilakukan di rumah gitu ya. Banyak misalnya bisa lewat video YouTube atau Instagram juga ada beberapa akun yang mengajarkan cara melatih latihan fisik di rumah bisa. Makan tidak teratur atau jumlah berlebihan. Oh dok, saya kerja terus, saya pesan makanan pesan antar terus. Makan pagi pesan antar, makan siang pesan antar, makan malam pesan antar, tiga-tiganya fast food. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ini yang ketiga adalah membuka akun sosial media, main game online, belajar online secara berlebihan di jam-jam produktif. Nah, ini malah bikin stres sendiri, nanti satu stres sendiri, karena sambil buka akun sosial media, main game online, belajar online di jam-jam produktif,
membuat kita jadi tidak produktif. Jadi pekerjaan kita malah lebih sulit selesai. Rutinitas kerja bercampur dengan aktivitas sehari-hari di rumah. Jadi satu online meeting bisa nanti, nanti online meeting ini off cam bentar, cuci, masak gitu ya. Nah ini kalau terus-menerus dilakukan, akhirnya menimbulkan satu beban sendiri karena multitasking itu tidak baik untuk kesehatan mental sebenarnya. Kalau dilakukan terus-menerus dan tidak terkendali. Lokasi kerja tidak ditentukan khusus. Jadi waktu pandemi, lokasi kerjanya bisa di tempat tidur, bisa di sofa, bisa di meja makan. Pokoknya sesuai mau saya gitu ya. Nah, nanti ada dus-nya. Menjadwalkan meeting online secara berturut-turut tanpa jeda atau waktu meeting panjang lebih dari 2 jam. Nah, ini sering terjadi, saya dengar juga dari beberapa orang. Aduh dok, ini sejak pandemi saya meeting ya tadi jam 8 sampai jam 10 lanjut langsung live meeting, masuk meeting, live meeting, masuk meeting. Nah, itu akan menimbulkan gangguan ya kesehatan jiwanya. Atau waktu meetingnya panjang. Saya meeting 4 jam dok, dari jam 8 sampai jam 12. Oh, lama banget Pak. Iya. Itu meeting terus-terusan? Iya. Nyalain kamera terus-terusan? Iya. Nah, itu satu hal yang bisa menimbulkan satu stresor yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan jiwa juga. Jadi pertimbangkan untuk membagi meeting yang panjang dalam beberapa sesi dengan ada istirahat, misalnya tidak usah banyak-banyak, misalnya 10 menit, 15 menit gitu ya, tapi ada jedanya. Tidak mempersiapkan peralatan kerja sebelum online meeting. Jadi mau ada online meeting, penting ya audit atau meeting laporan tahunan, tapi kuota atau sinyal tidak disiapkan. Lalu begitu meeting panik gitu ya, itu satu stres. Jadi setiap mau meeting pasti stres. Dokumen, alat tulis gitu ya, semuanya berantakan di meja. Nah, itu kalau tidak disiapkan dengan baik, tentunya akan membuat satu stresor sendiri pada saat bekerja. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap beraktivitas fisik, bisa jalan santai dengan masker ya, prokes, lari, sepeda, dan lainnya. Makan tepat waktu secara teratur, porsi secukupnya, dan jangan lupa minum air cukup. Karena di rumah akhirnya jarang minum air. Kalau di kantor saya bawa tumbler, dok. Di rumah saya nggak bawa tumbler. Sama aja Bapak Ibu, di rumah pun di meja kerja, makanya perlu ada lokasi di meja kerja, tetap diisi tumblernya, kayak kita di kantor. Tetap menerapkan rutinitas bekerja, ada rutinitasnya, mandi jam berapa, sarapan jam berapa. Kalau kerja pakaiannya tetap rapih kayak ngantor, target kerjanya seperti berapa dan jam istirahat juga harus diatur. Ini yang dusnya yang keempat adalah punya satu lokasi kerja khusus di rumah kalau WFH, yang juga mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan, kaidah ergonomis, laptop. Beberapa kali ini ketemu dengan pekerja pandemi full WFH, lehernya sakit. Ternyata memang kalau di kantor kerjanya pakai PC, tapi kalau di rumah dia kerja pakai laptop atau bahkan pakai tablet atau pakai handphone. Nah, ini yang menyebabkan posisi leher atau posisi bahu, posisi tubuh gitu ya, itu jadi tidak ergonomis. Sehingga dan itu yang kayak saya bilang di sebelumnya meetingnya 2 jam lagi. Nah, itu yang menyebabkan gangguan kesehatan pada saat bekerja di rumah. Menerapkan prinsip 20-20-20 saat bekerja dengan layar, entah itu PC, notebook, smartphone, untuk mencegah computer vision syndrome. Dok, 20-20-20 apa sih? Nah, setiap bekerja 20 menit dengan layar, ada break 20 detik, melihat jauh setara 20 feet. Nah, 20 feet itu kalau disetarakan dengan meter, itu sekitar 6 meter gitu ya. Jadi 20 menit lihat layar, 20 detik lihatnya jauh, sekitar 6 meter. Lihat jauh itu artinya apa? Ya pokoknya jangan di depan layar gitu. Lihat kanan, lihat kiri, atau kalau saya tipsnya, saya sering cuci muka, ambil minum gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mempunyai kesepakatan dengan rekan kerja untuk boleh off video bila aturan sebelumnya nih ada perusahaan harus on video ya. Nah, tapi kalau misalnya ada darurat atau kondisi lainnya, tolong dikomunikasikan dulu. Pak, Bu, saya akan tetap on video, tapi bila nanti ada darurat atau kondisi lainnya, saya izin off video. Misalnya berapa menit. Atau misalnya dibutuhkan, saya boleh di note untuk dinyalakan videonya. Gitu ya. Nah, itu salah satu tips yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin, ini, call for help. Apa ini call for help, dok? Kadang-kadang di rumah itu kita nggak tahu harus ngomong sama siapa. Terus merasa, bener nggak sih, saya kok ngerasanya sering sedih sendiri, saya suka ngerasa nangis, saya suka dengar-dengar hal-hal yang orang lain nggak dengar. Nah, bagaimana caranya mengakses seperti ini? Nah, ini ada satu website yang sangat berguna, yang saya juga lakukan, yaitu dari www.pdskji.org. PDSKJI ini adalah
Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Nah, ini spesialis terkait dengan kesehatan jiwa ya, Bapak Ibu ya. Di sini dari tim PDSKJI ini sudah ada yang kayak kotakin merah. Itu adalah swab periksa. Bentuknya adalah begitu Bapak Ibu klik, itu ada beberapa pertanyaan yang dijawab dengan jujur karena ini nanti anonimus juga sebenarnya. Ini terkait dengan apakah kita ada kecenderungan untuk bunuh diri. Swab periksa cemas, apakah saya termasuk orang yang mengalami gangguan cemas gitu ya. Atau swab periksa trauma, apakah saya mengalami trauma tertentu. Nah, trauma itu bisa juga trauma terhadap pandemi juga bisa trauma. Misalnya terjadi keluarga dekat kita meninggal, ya. Ada keluarga dekat seseorang meninggal, itu merupakan satu trauma juga buat individu tersebut. Trauma depresi, saya sering sedih ya. Saya kadang-kadang nangis sendiri nggak ada penyebab. Nah, silahkan diperiksa di swab periksa depresi. Di sini juga ada nanti distribusi dokter-dokternya yang terdekat dengan Bapak Ibu. Juga untuk konsultasi juga bisa dilakukan online. Sebenarnya untuk konsultasi online kan juga ada banyak ya. Banyak aplikasi kesehatan yang bisa konsultasi secara online gitu ya. Tentunya juga kalau ada faktor kerahasiaan, khawatir, nanti kalau saya ke rumah sakit, saya khawatir dilihat orang. Nggak apa-apa, bisa juga dilakukan konsultasi secara online. Dari saya seperti itu untuk paparan. Terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Arief. Luar biasa baik. Terima kasih Dokter Jovita, luar biasa. Menarik banget ini pembahasannya tentang mental gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, silahkan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silahkan untuk mengklik tombol Q&A yang ada di bawah. Sebelum itu saya akan menginformasikan informasi yang sangat penting buat Bapak Ibu semuanya sambil menunggu pertanyaan yang sudah ada di kolom Q&A, dan yang belum silahkan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Dan ini saya akan menginformasikan informasi penting buat Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu channel Kak Cideni yang dimana channel YouTube ini banyak sekali video-video yang sudah terupload, yaitu tentang webinar-webinar mengenai K3 dan yang lainnya. Dan Bapak Ibu semuanya, ada informasi lain mengenai sertifikasi, ya, di mana sertifikasi tentang ahli K3 umum yang akan dilaksanakan di bulan Juni ini. Bapak Ibu semuanya, jika ingin mengikuti pembinaan sertifikasi ini bisa langsung klik di aplikasi Mediatama atau aplikasi Mika Pro. Dan Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk ahli K3 umum, silakan Bapak Ibu semua mendaftar. Sebalik lagi, Rip, yang sebelumnya. Oke, ini adalah ahli K3 umum. Masih ada kesempatan buat Bapak Ibu semua untuk mendaftar ya. Ada early bird yang masih berlaku besok sampai dengan tanggal 13 Juni, ada potongan diskon 500.000. Silakan lanjut. Next. Auditorium K3 ini sudah berjalan ya. Nanti kita ada update yang bulan Julinya. Next. Nah, untuk yang ahli K3 listrik ini sebentar lagi berjalan ya Bapak Ibu semua. Silakan daftar, minggu depan kita akan running. Ada diskon 4 juta ya. Kalau bagi Bapak Ibu semua yang bisa daftar itu sudah lewat ya, 7 Juni ya harusnya ya. Sekarang sudah masuk ke harga promo. Lanjut. Teknisi listrik, ini juga akan berjalan tanggal 19 Juni, sebentar lagi. Ya, bagi Bapak Ibu semua yang tamatan SMA boleh ikut yang ini, tapi yang tamatan D3 ikut yang ahli K3 listrik. Nah, khusus ahli muda K3 konstruksi, harusnya ini ada yang udah direvisi ya tadi. Ini belum direvisi ya. Ini harusnya udah direvisi ya. Yang konstruksi. Ya, tadi yang saya kasih. Nggak ada? Oke, nggak ada, nggak apa. Oke, ahli K3 konstruksi, Bapak Ibu semua bisa ikut juga nanti di bulan Juni, itu harganya ada potongan diskon. Selain 5750, kalau Bapak Ibu semua ingin dapat yang Kemenaker aja, itu hanya 3950 ya. Oke, next, Supervisor peranca, tanggal 24 Juni masih ada. Harga early bird-nya di tanggal 14 Juni ya. Tuh murah sekali 3750. Lanjut. Nah, ini petugas P3K kalau bulan Juni udah sold out ya, udah running hari ini. Jadi bisa ikut bulan depan, murah sekali juga 3,5 juta.
petugas P3K ini sangat dibutuhkan bagi teman-teman semua yang perusahaannya implementasi SMK 3 ya. Ini wajib ya. Next. Nah, petugas pemadam kebakaran juga menjadi wajib kalau perusahaan Bapak Ibu semua mengimplementasikan SMK 3 ini akan ditanya pada saat oleh auditor. Silakan dilanjutin. Oke. Baik. Slide-nya belum selesai itu, Dit. Slide-nya belum selesai, Rif. Silakan dilanjutin. Oke. Ya, silakan, Rif. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin mengikuti beberapa pelatihan yang disediakan oleh Mediatama, bisa kontak di nomor yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya di nomor 0899 3386 423 atau bisa menghubungi Instagram Mediatama, Facebook Mediatama, dan juga kunjungi YouTube dan juga TikTok Kacik Deni. Bagi Bapak Ibu semuanya yang jika ada yang ingin bekerja sama dengan Mediatama sebagai sponsor untuk produk K3 seperti APAR, Kotak P3K, dan APD, dan yang lain-lain, bisa menghubungi nomor 021 2254 5432. Dan jika ada yang ingin sharing ilmu dan mendapatkan passive income di kolega, kami membuka kesempatan para instruktur untuk bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2021. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Dan ada 2 video yang akan kami informasikan mengenai Mika Pro. Ya. Sudah. Oke, Langsung aja ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sudah ada pertanyaan ini. Dok, sudah ada pertanyaan nih, Dok. Dari Ibu Nia. Selamat siang. Saya ingin menanyakan bagaimana cara yang terbaik dalam menghadapi karyawan yang positif COVID. Secara mental, mereka pasti stres gitu ya, juga keluarganya, dan mungkin akan berpengaruh terhadap imunitasnya. Ya, ini sebenarnya ada pertanyaan di atasnya lagi tadi Pak ini ya, yang terkait psikosomatik, tapi nanti kita ke sana. Ini karena masih 2, mungkin Bu Nia juga bisa diizinkan on mic, jadi kita bisa lebih interaktif ya, karena baru 2 pertanyaannya. Kalau boleh ya Pak Arif. Nah, jadi ini menarik Bu Nia. Kami kebetulan saya sempat diberikan kesempatan untuk menemani pasien COVID, dalam arti menemani secara support ya. Memang betul Bu Nia, untuk karyawan dari mulai prosesnya ya, karena memang saya menemani, dari mulai dia tes gitu ya, terus deg-degan, abis tes kan dia mesti isolasi ya, nggak boleh kemana-mana, itu udah deg-degannya. Untungnya sekarang pemeriksaan itu ada antigen yang cepet banget, yang hasilnya sejam, sebenarnya 20 menit kelar gitu ya. Jadi deg-degannya lebih dikit gitu ya. Kalau dulu di masa yang waktu saya menemani pasien-pasien karyawan COVID itu, PCR itu 3 hari kadang-kadang, jadi deg-degannya bisa 3 hari. Nah, tapi kalau sekarang PCR juga beberapa ada yang sudah sehari selesai, antigen lebih cepat lagi. Waktu menerima hasil itu satu hal yang cukup stressful ya, dibilang tadi stresor ya, bahwa dia terinfeksi COVID, kadang juga pasiennya juga di denial gitu ya, kayak kenapa saya kena ya, padahal saya selama ini sudah prokes bagus gitu ya, saya misalnya pakai sanitizer, saya cuci tangan, saya pakai masker, saya pakai kendaraan pribadi, tapi itu kan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kondisi wabah seperti ini. Jadi penanganan pertama adalah yang paling penting adalah kalau yang saya ambil pelajaran dari selama ini kami lakukan di support group adalah pertama adalah kita pendampingan, Bu. Jadi berikan satu jaminan bahwa karyawan tidak sendiri dalam mengatasi proses penyakit ini gitu. Jadi dari mulai dia tes, kita tanya, Pak, Bu, bagaimana tesnya tadi? Ada kendala nggak? Oh, nggak dok, lancar gitu ya. Terus begitu mereka menerima hasil tes juga kita tanya. Kalau perlu memang telepon, karena kadang kita mengambil cara dengan digital sekarang, kita pakai pesan singkat ya gitu. Gimana hasilnya gitu ya. Terus nggak dijawab-jawab, Nah, di pesan singkat itu juga bikin stresor sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita tipe yang berkomunikasi dengan banyak orang, hindari dengan banyak lagi, bisa 20 gitu ya. Nah, karena buat orang itu merupakan satu stresor juga gitu ya. Nah, dari hasil kita follow up. Nah, begitu mereka menerima hasil, tentunya kita bisa lakukan pendampingan, kita harus rujuk gimana. Oh Pak,
isolasi mandiri, misalnya 14 hari. Ada yang bisa kami bantu Pak dari perusahaan. Terkait pasien COVID, dia juga butuh terkait dengan jaminan bagaimana keluarganya dalam masa seperti ini. Oh, keluarga nanti akan dicek juga. Oke Pak, nanti kabarin ya kalau misalnya keluarga hasilnya seperti apa. Apa yang dibutuhkan pada saat isolasi. Dan terkait dengan pasien COVID, selain juga pendampingan, support secara materialnya, maksudnya secara resource, misalnya dia butuh makanan, mungkin bisa dibantu untuk dibelikan atau apa, ada yang melihat gitu ya. Juga dia tetap merasa dilibatkan, Bu Nia. Jadi dalam meeting kantor jangan mentang-mentang, oh si Bapak Anu kan lagi sakit gitu. Dia nggak perlu dimintain approval. Tidak, justru dalam masa COVID ini kalau misalnya tipenya dia yang penyakitnya yang OTG, orang tanpa gejala, itu karantina 14 hari itu rasanya bosan banget gitu ya. Itu yang saya dapat dari teman-teman waktu itu, 14 hari nggak ngapa-ngapain padahal dia nggak merasa apa-apa gitu. Beda kalau misalnya orang tersebut gitu ya, dia dirawat di rumah sakit, tentunya dia juga akan fokus untuk penyakitnya. Jadi jangan khawatir untuk memberikan pekerjaan, tentunya moderate ya, tidak terus dikejar-kejar P. Sekarang Pak di email, nah itu yang memang menurunkan imunitas tubuhnya. Tapi merasa tetap dilibatkan dalam batas tertentu gitu ya, ada follow up tiap hari, apa kebutuhannya. Itu yang merupakan satu pendampingan yang saya rasa dari kemarin yang saya lakukan, mereka cukup sangat berterima kasih kok, merasa terbantu kalau misalnya mereka didampingi di setiap prosesnya, di follow up secara rutin, juga tetap dilibatkan, tidak ditinggalkan gitu. Seperti itu sih Bu yang bisa saya sharing sekarang. Oke, baik. Itu ya Bu Nia. Nah Dok, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Istian Wijayanto. Ya, ini. Bagaimana melakukan treatment terhadap personil yang mengalami psikosomatis? Gimana nih? Ya, Pak Istian, ini saya pernah ngalami juga dulu di beberapa perusahaan. Jadi memang, nah, Bu Anita nanti ya Bu. Tapi karena belum ada pertanyaan, nanti saya jawab juga sedikit. Nah, Pak Istian, psikosomatis, sebenarnya saya harapkan Pak Istian bisa dibuka juga mic-nya, biar kita bisa sedikit tanya ya. Psikosomatisnya ini sudah didiagnosis belum Pak? Atau bagaimana nih Pak? Gitu. Pak Oke, Istian, boleh mungkin kita sedikit ini ya Pak, audiensi gitu. ya. Terima kasih Dr. Jovita. Apakah suara saya sudah terdengar ya Dok ya? Jelas Pak. Oke, baik. Dok, ini kan saya terima kasih sudah ikut momen, cuman meskipun agak terlambat ya, tapi di momen COVID ini kan ada beberapa teman ya punya personil, kebetulan punya experience, anak buahnya ini kan cerita singkatnya, dulu pas pasangannya mau lahiran dia nggak bisa pulang gitu kan. Nah, dan kebetulan dia juga terpapar COVID. Nah, kalau saya coba lihat dari alur ceritanya juga, ini orangnya kan terlalu serius sehingga dia mengalami seperti depresi ya, sehingga dinyatakan temporary unfit dari pekerjaannya. Kalau dari sisi MCU sudah oke, tetapi dari aspek psikisnya ini ada masalah sehingga treatment ya kurang lebih setengah tahunan lah beliaunya ini masih ya untuk recovery secara overall sih sudah cukup baik. Dan jadi kalau saya lihat ya dari informasi yang saya terima itu dia cemasnya berlebih karena dia juga menunggu buah hatinya sekitar 9 tahun lah dari awal menikah. Begitu Dokter Jovi. Ya Pak. Kalau boleh yang dari saya tangkap saya ulang ya Pak ya. Jadi ini Bapak ini istrinya sudah lahiran Pak belum? Sudah lahiran. Sudah lahiran Sudah. ya. Tapi pada saat istrinya lahiran dia tidak bisa menemani Nggak karena bisa dia pulang karena terpapar COVID dan sempat mengalami pendarahan lah. Itulah Dok cerita singkatnya gitu Dok. Terus sejak itu kan menimbulkan rasa bersalah ya Pak ya, karena sesuatu yang sangat berharga ditunggu sejak lama tapi tidak bisa menemani istri dalam momen tersebut. Ternyata juga istri mengalami satu kondisi kesehatan serius, dia juga tidak bisa. Itu yang tadi saya bilang satu stresor psikososial Pak, tapi memang lebih ke arah keluarga ya Pak ya. Nah, itu tapi tetap bisa mengganggu pekerjaan seperti yang tadi Bapak sampaikan, sempat berobat, sempat timbul sudah masuknya ODGJ ya Pak ya, sudah ada gejala depresi, jadi sudah masuk ODGJ dan dia sudah diterapi setengah tahun ini ya, belakangan ini ya Pak. Nah,
Cuman yang mungkin concern-nya Bapak kalau yang saya tangkap adalah ini terkait pekerjaannya bagaimana gitu. Karena kalau secara medical check up, nah tadi sehat itu kan nggak hanya fisik tapi juga mental ya. Nah, Ya, betul. terkait dengan kesehatan mentalnya apakah sudah di-assessment Pak sama dokter spesialis kesehatan jiwa? Kalau sekarang sudah cukup baik, Dok, ya. Cuman zaman lu perlu finishing aja secara overall untuk diajak bicara, diskusi sih sudah nyambung ya. Sudah bisa cukup baik lah. Mungkin tidak lama lagi lah untuk bisa back to work-nya lagi, Dok. Kondisinya masih di rumah berarti ya Pak ya? Masih Ya, berobat rutin ya? Baik. masih berobat, konsisten konsultasi ke psikolog, Dok. Hmm. Memang ini saya sempat di rumah sakit di Jakarta juga rujukan untuk depresi ini memang kalau memang benang merahnya dia punya rasa bersalah, dia juga punya rasa trauma juga ya Pak ya, tidak bisa menemani keluarga sehingga untuk bekerja juga mungkin dia meninggalkan keluarga barunya ini agak sulit juga gitu ya. Saran saya sih tetap harus dari perusahaan ada PIC yang bisa koordinasi dengan dokter kesehatan jiwanya untuk bisa bersama-sama nanti ngadep bareng bapaknya itu. Jadi pas bapaknya nanti kontrol ke dokter kesehatan jiwanya Pak, ke psikiaternya, Ya. mungkin bisa minta izin sama karyawan dan keluarganya untuk mendiskusikan terkait program return to work-nya Pak. Gitu. Jadi nanti dari dokter psikiaternya akan mengasesmen, menginformasikan kepada personil kantornya Bapak ini mungkin sudah bisa bekerja atau belum bisa bekerja. Kalau misalnya belum bisa bekerja, kira-kira berapa lama, rencana pengobatannya seperti apa, gitu. Nah dari situ nanti kita dari perusahaan akan punya satu timeline kan Pak, gitu ya. Misalnya dari dokter psikiaternya bilang, oh sebenarnya Bapak ini kalau dari asesmen kami, dari medisnya tadi yang rehabilitasi secara medis. Rehabilitasi secara medisnya Bapak ini sebenarnya sudah depresinya sudah baik gitu ya, sudah bisa terkendali. Tapi bagaimana secara sosialnya, secara pekerjaannya? Tanya ke keluarganya. Kalau di rumah dia fungsinya oke nggak gitu. Misalnya untuk fungsi hidup dia sehari-hari, makan, bisa makan sendiri, maksudnya nggak usah diinget-ingetin gitu ya, untuk mandi gitu ya. Mulai dilatih rutinitasnya dia, bagaimana kalau pagi bangunnya udah mulai rutin belum, makannya udah mulai rutin belum gitu. Nah kalau selama sosial dia di rumah itu belum dilatih, nanti untuk bekerja juga rasanya sih belum bisa tuh Pak gitu. Jadi kalau Ya. saran saya personil di kantornya nanti izin untuk kapan dia kontrol lagi, izin ke dokternya untuk diskusi terkait kemungkinan kembali bekerjanya gitu. Siap. Ya, ini Ya, memang berat sih Pak. Tapi saya ya. lihat banyak yang pasien-pasien yang bahkan yang gejalanya sudah gangguan jiwa berat dengan pengobatan yang rutin, support dari keluarganya, support dari perusahaannya, saya lihat sendiri dia bisa bekerja dengan luar biasa. Malah pekerjaannya dia sales, ketemu banyak orang. Oke. Dan saya cukup kagum gitu. Oh ini bisa ya Pak? Bisa. Terganggu nggak kalau ada customer-nya yang marah-marah? Enggak Bu, saya sudah dapat bekal lah gitu ya bagaimana mengatasinya, obatnya rutin gitu. Saya cukup optimis sih Pak. Gitu. Terima kasih Pak Istian. Wah, ini Pak Istian ini Makasih, YouTuber, Pak Denny. YouTuber juga ini Pak Bu Dokter ya. Nama YouTube-nya Istian Wijayanto ya Pak ya. YouTuber. Ya, Pak Denny. Sudah lama nggak komunikasi, Los, kontak kemarin. Saya sering lihat YouTube-nya juga ya yang membahas tentang pertambangan. Bapak masih di PAMA atau sudah dipindah lagi Pak? Sudah pindah, Pak. Sudah pindah lagi ya. Wah, Bapak keliling-keliling ya. Oke, selanjutnya silakan Mas Arif. Oke, baik. Ada lagi nih dok dari Ibu Anita. Nah, pertanyaan seperti agak melenceng sedikit nih, tapi nggak apa-apa kita bahas lah ya. Nggak apa-apa. Setelah melakukan, ini apa benar setelah melakukan vaksin COVID, jika kita sakit terus harus tes PCR, maka hasil PCR-nya positif. Atau dengan kata lain, vaksinasi menyebabkan seseorang positif COVID. Nah, ini menarik. Ya, mungkin Pak Denny izin boleh ya. Ini banyak hoax-hoax yang terjadi. Jadi ini pertanyaan Bu Anita ini sebenarnya agak sedikit stimulasi ya gini. Jadi vaksinasi menyebabkan positif COVID. Positif dalam arti apa nih Bu? Gitu.
Kalau vaksinasi itu kan pengetahuan saya ya sampai saat ini kita ada virus yang dimatikan atau dilemahkan, juga ada yang jenisnya yang bagian virusnya gitu ya. Nah, atau ada antibodi tapi di sini nggak dipakai. Nah, itu memang menyebabkan positif. Nah, kaget kan? Positifnya apa? Positifnya antibodinya, kekebalan ibu. Kalau udah divaksin, ibu tuh diberi kekebalan supaya nanti kalau ada infeksi, itu tidak mencegah ibu tidak terinfeksi ya. Jadi kalau kita divaksinasi, bukan berarti kita bahagia nggak pakai masker, nggak prokes, keluar-keluar sambil makan-makan, foto-foto gitu ya. Vaksinasi itu tujuannya adalah bila kita suatu waktu terpapar dengan virus, kita keparahannya berkurang. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita sudah ada tentaranya. Tentaranya itu sel kekebalan tubuh kita sudah tahu kalau misalnya virus yang masuk, oh ini nih, COVID nih, lawannya begini nih, saya sudah tahu gitu. Nah, kalau yang bilang menyebabkan positif antibodi, kekebalan tubuh ibu sudah positif, sudah terbentuk gitu ya. Berapa banyak ya tergantung faktor individunya gitu ya. Nah, tapi kalau dibilang positif virusnya di dalam tubuh dalam arti bikin infeksi, kalau vaksinasi sih enggak ya Bu ya. Justru malah kita memberikan kekebalan supaya ibu pada saat terinfeksi, pada saat virusnya masuk tidak terjadi infeksi gitu. Jadi kalau misalnya ada orang divaksinasi terus dia dites antigen atau di tes PCR positif, ya kemungkinan sudah ada infeksi sebelum vaksinasinya itu gitu. Itu yang bisa saya sampaikan sih gitu. Jelas ya Bu? Oke. Maaf saya berapi-api. Dok, menarik ini dok. Ini ada pertanyaan nih dok, balik lagi kepada kesehatan jiwa di tempat kerja nih. Rata-rata kalau misalnya di tempat kerja itu kan kadang-kadang memang kerjanya ada yang banyak, bahkan diberi tanggung jawab satu, ntar dikasih lagi tanggung jawab yang kedua gitu. Bahkan itu terus berulang-ulang. Nah, kadang-kadang sebagian orang mungkin merasa bahwa ini sebenarnya saya kerjanya yang mana dulu ya gitu. Akhirnya dia stres dan mungkin tadi kebawa ke tempat kerja, tempat di rumah gitu ya. Akhirnya dia marah sama siapapun yang ketemu, karena stres. Nah, itu bagaimana untuk kita sebagai pekerja di kantor atau di lapangan untuk menangani stres yang mendapatkan pekerjaan yang begitu bertubi-tubi dari atasan atau dari kantor. Bagaimana itu, Dok? Ya, ini satu hal yang sempat saya alami juga Pak Arief dan mungkin rekan-rekan di media Tama juga mengalami. Kalau kita kembali ke tadi paparan terkait dengan NIOSH Job Stress Model ya Pak. Jadi ada panah tuh, stresnya tuh menyerang gitu ya. Nah, stresnya itu yang dibilang tadi itu ada konteks pekerjaannya, ada konten pekerjaannya. Tadi yang Bapak bilang terkait beban kerja. Wah, tadinya misalnya kerjanya cuman boleh awalnya saya masuk cuma suruh ngurus 5 berkas. Sekarang karena kerjanya ini target ditingkatkan, jadi 2 kali lipatnya 10 berkas harus saya urus. Nah, itu satu yang namanya stresor. Nah, tapi berdasarkan NIOSH Job Stress Model itu, stresor itu tidak harus menimbulkan yang kita khawatirkan kan adanya gangguan atau masalah kejiwaan. Stresor itu kita perlu, Pak. Kenapa? Bapak itu waktu masih kecil pasti dikasih stres sama orang tuanya. Apa? Waktu 9 bulan atau 8 bulan disuruh jalan, ya kan? Disuruh berdiri. Nah, stres itu dalam arti stres yang baik gitu ya. Kita diberikan supaya kita bertumbuh sebenarnya. Cuman kalau tidak dilakukan assessment gitu ya. Misalnya seseorang ini tadinya diberi 5 laporan, sekarang disuruh ditarget 10 laporan. Orang itu tergantung temboknya kalau dari NIOSH Job Stress Model itu. Temboknya seberapa tebal, temboknya seberapa baik faktor individunya. Nah, apakah dia sudah punya training? Dia sudah tahu kerjaannya. Kalau sudah tahu kerjaannya, temboknya lebih tebal. Kalau misalnya diberi sumber daya, oh kamu tadinya 5 laporan, sekarang kamu ngurus 10 laporan. Tapi kamu saya kasih sumber daya nih, kamu kasih saya tools. Kerjanya bukan kerja keras lagi, tapi kerjanya kerja cerdas. Daya ungkitnya lebih pendek gitu ya, jadi kita ngangkatnya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kalau temboknya itu dilakukan lebih tebal, individunya, itu tidak sampai menimbulkan masalah kejiwaan atau bahkan gangguan kejiwaan. Jadi stres itu kita perlu. Tapi sebagai pemberi kerja tentunya kita harus lakukan yang namanya pendampingan. Makanya ada namanya Employee Assistance Program, EAP, Wellness Program, atau apalah Resilience Program. Itu gunanya apa? Pada saat kita mau upgrade ini karyawan, kita harus tahu karyawan ini kemampuannya di mana. Bisa nggak dia dikasih stres kayak gini, kayak kita nge-gym gitu ya, ngangkat beban 2 kilo.
karyawan ini bisa nggak kita tambahin 3 kilo, kita assessment. Nah, EAP itu salah satunya adalah pendampingan. Waktu karyawan itu kita kasih new responsibility, new job, ada orang yang akan melakukan pendampingan, misalnya coaching atau training, seperti itu. Di assessment, orangnya dikasih survei juga, jangan-jangan setelah dikasih kerjaan ini, ternyata dia stresnya gara-gara dia nggak tahu kerjaannya. Oh, berarti di training. Orang ini stresnya gara-gara dia memang nggak bisa, ya berarti memang dia tidak bisa dikasih beban seperti itu gitu. Jadi sebenarnya dari NIOSH Job Stress Model itu saya bilang stres itu penting supaya kita bertumbuh. Kalau nggak kita masa mau kerja dapatnya 5 laporan, terus 5 laporan, terus nggak bertumbuh dong gitu kan, nggak career development juga. Tapi kalau ada stres yang bikin kita menjadi gangguan kejiwaan, ada stres yang membuat kita malah jadi lebih baik gitu. Pak. Jadi orang tertentu dikasih stres segini bisa, karena memang dia temboknya besar. Temboknya besar seperti apa? Bisa ditambah training, konseling, coaching, seperti itu Pak Arif. Oke, jadi tergantung kita meresponnya ya, tergantung. Oke, menarik. Nah, baik Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin bertanya langsung live, Bapak Ibu semua bisa untuk raise hand yang ada di bawah laptop atau handphone Bapak Ibu semua, dan ini bisa langsung dijawab oleh Dr. Jovita langsung. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu semua kalau ada yang raise hand terkait dengan mental health awareness. Dok, kalau saya mau tanya gini, kalau tadi kan dari sudut pandang pekerja ya, kalau dari sudut pandang manajemen membuat program supaya pekerja itu enjoy, santai, tidak kena mental gitu ya. Karena zaman sekarang kan kena mental dia bilang kayak mental, gitu. ya apa maksudnya nggak ngerti juga dia. Oh, dikit-dikit kena mental nih saya, kayak gitu kan ya. Nah, kalau dari sudut pandang manajemen tuh harus seperti apa dok, kira-kira dok? Ya, baik Pak Denny, ini bagus nih pertanyaannya. Karena manajemen bilang, oke, beberapa perusahaan misalnya kayak perusahaan consumer good yang kita suka pakai ya, produk-produknya itu sudah punya program resilience program atau wellness program yang baik gitu ya. Pertama memang kita harus punya yang namanya policy. Tentunya dari segi sistem memang kita harus punya kebijakan bahwa yang untuk karyawan yang punya gangguan kejiwaan tentunya juga tidak boleh dikeluarkan secara sepihak gitu ya. Tetap harus sesuai dengan peraturan legal requirements. Juga policy untuk menciptakan lingkungan yang kondusif tadi gitu ya, anti stigma gitu ya. Jangan ya sorry ya dikatain dia tuh kemarin kan gila berobat gitu. Itu kadang-kadang kalimat seperti itu tuh menyakitkan gitu. Atau anti pembulian, misalnya temennya malah dibully gitu ya. Oh, dia kan berobat ke psikiater gitu. Hati-hati lu diomongin di belakang seperti itu. Pertama policy untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, juga untuk kebijakan orang yang memang mengalami gangguan tidak dilakukan pemutusan kerja secara sepihak. Nah, yang kedua adalah kita menyediakan yang namanya fasilitas untuk pekerja, misalnya dia lagi hektik gitu ya, kayak beberapa startup kan sekarang ada nih karena pekerjaannya cukup kadang-kadang exhausting gitu ya, dia harus ngejar-kejaran waktu, kerjanya cukup berat. Karyawan itu punya sudut atau tempat di mana dia bisa beristirahat gitu. Itu kan yang makanya kalau startup kantornya bagus, ada game room gitu ya, ada facility ruang makannya di upgrade jadi menyenangkan, dicat warna-warni. Nah, itu facility itu bisa digunakan untuk karyawan jadi masuk nggak yang temboknya abu-abu semua gitu, tapi masuk gitu, kayak masuk ke mall gitu misalnya. Terus kalau misalnya kamu lelah nih habis meeting, kamu ada masalah atau apa, kamu bisa ada boleh ada pojok untuk kamu rilis dulu lah sebentar, ada me time-nya. Bahkan ada perusahaan yang saya tahu dia kerja setiap 1 hari itu dia ada 1 jam atau 2 jam karyawannya programnya dia diberi kebebasan untuk explore. Jadi selama 2 jam itu kamu boleh explore, kamu mau apa aja terserah. Jadi diberikan free time, nggak ada meeting, nggak ada apa. Setiap hari Jumat itu mereka boleh explore, boleh main benar-benar. Jadi kayak zaman kita sekolah dulu, saya ya Pak, zaman sekolah saya dulu benar-benar kalau udah selesai ujian kita boleh bawa mainan ke sekolahan. Nah itu boleh. Jadi itu satu hal yang karyawan bisa explore. Atau misalnya 2 jam itu mereka aktivitinya bikin pizza, belajar masak, bikin pizza rame-rame gitu ya. Dan tentu juga manajemen perlu data. Jadi terkait dengan Permenaker 2, terkait dengan pemeriksaan kesehatan, kita juga bisa lakukan screening gejala kesehatan. Nah, jadi screening itu terkait dengan stres di tempat kerja pertama, dan screening apakah pekerja yang ada sudah ada gangguan kesehatan atau tidak. Dari situ kita bisa deteksi dini.
oh ternyata stres kerja di bagian finishing misalnya tinggi nih gitu. Nah, dari situ nanti kita akan follow up. Kenapa di bagian finishing stres kerja karyawannya dari survei tinggi? Kita lakukan investigasi nih gitu. Nah, dari situ kita lakukan capaiannya seperti apa. Nah, kalau misalnya dari screening yang kedua terkait gangguan kesehatan, ada yang terdeteksi, berarti kita follow up juga. Oh, kenapa nih Bapak ini mengalami depresi? Apakah memang dari faktor tempat kerja atau bukan dari tempat kerja? Dan support yang seperti tadi, pendampingan, rujukan ke dokter spesialisnya, gitu seperti itu. Oke, jadi menciptakan tempat kerja yang nyaman buat karyawan ya. Iya, Pak. Kalau kayak pembagian shift kerja, KPI itu bagian juga untuk mental health juga sih, enggak sih dok? Terus ada apa ya, refreshment keluar kota atau kayak gitu. Itu bagian juga nggak sih dok dari untuk menciptakan kesehatan mental juga? Gathering gitu ya Pak ya, keluar kota rame-rame gitu ya. Ya sebenarnya sih bisa juga sih, cuman memang kalau saya lihat sebenarnya bisa dibuktikan, saya nggak bilang itu efektif atau tidak, tapi silahkan dinilai saja, karena kan bisa berbeda-beda ya, misalnya gatheringnya misalnya ke Singapura kan beda sama gathering ke Bogor gitu ya. Nah, tapi memang kalau saya lihatnya itu lebih ke arah kayak satu event aja gitu loh Pak. Jadi nggak lifelong gitu. Akan lebih baik kalau orang itu dilakukan employee assistance program gitu ya, pendampingan. Sehingga yang kita tingkatkan adalah temboknya tadi itu Pak. Tembok per individunya untuk bisa mengatasi stres. Kalau dengan kita lakukan gathering kan itu sebenarnya lebih ke arah bonding ya Pak ya gitu, dengan keluarga, dengan karyawan gitu. Tapi intinya kita harus asesmen dulu ya dok ya, berarti Ya, ya untuk tahu siapa saja yang masuk kategori udah hampir kena mental health nih, kayak PAK juga berarti ya dok ya. ya. Karena kayak yang saya tadi bilang Pak, misalnya kita kan surveinya 2, survei stres di tempat kerjanya, sama survei gangguan kesehatannya, gangguan kesehatan jiwanya. Kalau ternyata karyawan finishing ada 20 nih, ternyata 20-20-nya waktu disurvei tentang stres di tempat kerjanya, semuanya jawabnya sama, tinggi semua gitu ya. Nah, itu kemungkinan memang di bagian finishing itu iklim tempat kerjanya, entah konteks of work-nya atau konten pekerjaannya menyebabkan gejala gitu ya, bisa membuat orang di situ, orang sehat aja masuk ke situ bisa ngalamin gangguan jiwa gitu atau masalah kejiwaan gitu, karena memang lingkungan kerjanya, stresor di tempat kerja tinggi banget gitu. Tapi memang untuk yang kedua kuesionernya adalah terkait dengan individunya gitu. Oke. Teman-teman kalau masih ada yang bertanya silakan. Masih ada raise hand. Oh itu Pak Istian lagi tuh. Ya boleh. Baik. Selamat siang dok. Izin Ya, Pak. bertanya lagi dok. Silakan Pak. Ya. Saya tertarik nih dengan yang dokter barusan sampaikan kaitannya dengan psikologi aspek ya. Nah, kalau misalkan dari sisi ilmunya psikologis ya, ini ada nggak sih dokter untuk assessment untuk kaitannya dengan psychological hazard sesuai dengan karakter di industri dok, atau sesuai dengan bidang kerja masing-masing dok? Mungkin bisa minta penjelasan sama kira-kira kan kalau bicaranya sejauh ini risk assessment kan ada dari aspek kesehatan, kemudian lingkungan, hygiene, safety, termasuk juga legal gitu ya dok ya. Bisa minta diinformasikan dok dari sudut pandang psikologi sendiri dok. Terima kasih. Ya. Untuk toolsnya memang dari kalau untuk penilaian lingkungan kerjanya, stres lingkungan kerjanya, itu kita biasanya pakai ada yang namanya kuesioner sih Pak. Kuesionernya itu ada beberapa, yaitu yang survei diagnostik, survei stress diagnostic survei SDS itu ada. Untuk perawat dia ada sendiri kuesionernya NSSS. Nah, tapi kalau SDS itu lebih ke arah untuk pekerjaan yang sifatnya ada hierarki, yaitu ada atasan, ada bawahan. Ada juga yang kuesioner-kuesioner baru, yaitu terkait dengan new brief job survey questionnaire. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk misalnya ada kesulitan terkait mendapatkan tools tersebut, sebenarnya bisa aja lakukan kalau dari segi organizational development. Saya kalau di perusahaan, nah itu kan
susah membedakan pribadi dengan kerja. Nah, jadi untuk apa? Untuk survei itu dulu saya kerjasama sama bagian dari HR, yaitu dari Organization Development, untuk melakukan yang namanya employee survey. Nah, dari situ sebenarnya sudah jadi alat sih Pak, gitu, untuk kita lihat lingkungan kerjanya kadar stresnya seperti apa, gitu. Nah, tapi untuk gangguan kesehatannya per individunya bisa pakai survei namanya SRQ20 dari Kemenkes. Nanti bisa dicari di Kemenkes SRQ20. Nah, itu 20 pertanyaan untuk individu. Selain daripada yang dari PDS KJI tadi itu, SRQ20 itu 20 pertanyaan terkait dengan apakah kita saat ini sedang mengalami kecenderungan gangguan mental atau tidak gitu. Ya. Uh-uh. Oke, terima kasih Dok. Kalau sedikit Dok, saya pernah juga punya kaitannya dengan survei work analisis ya. Ini agak berbeda tapi masih ada hubungannya dengan pekerjaannya. Karena kan pastinya ada tugas pekerjaan, tugas rutin sama tugas kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang supervisor. Nah ini idealnya nih frekuensinya kita bisa perbarui survei itu idealnya berapa lama sekali ya Dok ya untuk durasi waktunya ya Dok? Sebenarnya kalau dari segi kesehatan jiwa memang tidak ada batasan, tergantung memang kalau di rumah sakit ya Pak ya, yang saya amati sama ini memang per kontrol dia dilakukan asesmen rutin. Tapi kan itu kalau orang yang sudah sakit ya, dan itu lebih ke arah untuk menilai efektivitas pengobatan. Karena memang untuk ini kita kan yang menangani pekerja sehat ya, kita ngikutin peraturannya Permenaker aja Pak, yang sedikitnya 1 tahun sekali Pak. Oke, siap Dok. Terima Iya kasih. Pak, semangat Pak. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, yuk yang masih ingin bertanya bisa raise hand dan langsung bertanya ke Ibu Dr. Jovita. Ya, ini menarik nih Dok. Kalau perihal mental. Ya, baru kemarin soalnya Pak Arif saya ngobrol sama salah seorang, dia memang merasanya jadi karena sudah hampir setahun lebih ya dia kerja WFH. Dia bilang, saya jadi kalau disuruh kerja WFO lagi saya jadi pelupa. Saya jadi pelupa karena udah lama nggak kerja di kantor, jadi dia begitu kerja di kantor jadi kayak canggung. Nah, ini kalau misalnya satu saran juga untuk pimpinan perusahaan, mungkin kalau misalnya sudah lama WFH pekerjanya, mungkin perlu ada kayak warming up ya gitu untuk pekerja, jangan langsung dikasih oke, kita udah mulai WFH, mesinnya kita starter lagi nih perusahaan, langsung kerja 8 jam full gitu. Padahal karyawannya sama ini full WFH gitu, langsung mau kerja di pabrik full WFO, langsung dikasih target gitu ya. Nah, itu mungkin perlu ada warming up juga, ada pre-survey, survei awal pekerja terkait dengan bagaimana kamu kalau masuk WFO, apa yang kekhawatiran kamu waktu WFO, apa yang kamu harapkan perusahaan bisa bantu kamu supaya untuk terkait proyek pekerjaan WFO-nya bisa berjalan lebih nyaman buat kamu gitu. Itu satu hal yang bisa dilakukan kalau tadinya kantor itu full WFH, sekarang mulai mau WFO lagi. Oke. Jadi nggak langsung semata-mata langsung jebret dikasih kayak normal sebelum COVID, jadi kaget ya. Ya, itu terjadi pekerja itu. Jadi dia hampir 1,5 tahun dia WFH di rumah, lebih sering kalau nggak ada meeting rebahan gitu ya, lihat sosmed gitu. Terus tiba-tiba belakangan ini kantornya sudah mulai berlakukan WFH walaupun selang-seling harinya. Tapi memang pas di kantor dia lebih banyak akhirnya meneruskan aktivitas dia di rumah gitu. Iya. Jadi lebih banyak sosmedan gitu, terus lebih banyak lihat online shop. Terus kayak kalau dikasih kerjaan sering lupa, sering miss gitu. Jadi perlu ada adjusting juga sih. Oke. Nah, Dok nih, kalau perihal sekarang kan WFA semua gitu ya. Nah, kalau misalkan otomatis kan jam kerja juga di rumah bisa jadi banyak atau mungkin sedikit. Bagaimana untuk menangani orang-orang yang memang super sibuk sehingga olahraganya tuh nggak terjalani gitu loh, dan bisa mengakibatkan ke diri dia jadi nggak sehat baik itu secara pribadi atau ke mentalnya dia. Ya,
Memang itu kesehatan mental juga salah satu tipsnya adalah harus tetap aktivitas fisik, Pak. Karena ada hormon-hormon tubuh yang diproduksi untuk menjaga kesehatan mental pada saat kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik tentunya. Juga kalau kita misalnya lebih banyak tidur kan juga atau rebahan juga itu tidak baik ya. Karena itu juga akan membuat kita lebih mudah lelah sebenarnya. Kalau lebih banyak tidur malah jadi lebih mudah lelah. Nah, untuk olahraga tentunya harus dijadwalkan, Pak, pertama kuncinya. Kalau tidak dimasukkan ke dalam agenda, tidak masuk dalam rutin, itu tentunya tidak akan terlaksana. Without planning, everything is impossible kan, Pak, gitu. Jadi, tetap kita waktu misalnya kerja di rumah atau kerja di kantor, kita ada waktu olahraga harus tetap ada jadwalnya. Jadi, pertama memang harus dijadwalkan dan dilakukan, gitu. Nah, perusahaan sebenarnya bisa membantu terkait dengan hal ini adalah bisa dilakukan yang namanya virtual race. Nah, ini boleh terjadi ya. Jadi karyawan oke boleh WFH gitu, tapi kita misalnya ada senam Zumba bareng-bareng satu perusahaan pakai Zoom atau apa gitu ya. Beberapa rekan saya disediakan instruktur yoga online sama perusahaannya. Jadi setiap Jumat malam mereka online pakai Zoom. Pakai Zoom terus mereka yoga gitu ya dengan segala ini. Tapi itu cukup membantu mental health juga. Ada beberapa rekan juga yang sudah virtual race, jadi dilombakan sama kantornya virtual race. Jadi mereka pakai aplikasi, terserah mau di mana, tapi nanti ada di aplikasinya bisa record. Nah nanti itu dilombakan dikasih reward gitu. Jadi dari perusahaan bisa support seperti itu juga sih. Oke, nah berarti harus dijadwalkan secara bersama-sama gitu ya. Ya, seru. Oke, apalagi virtual kayak gini, jogetnya bareng-bareng lewat video. Ya, kedua yoga itu lumayan seru sih Pak, Zumba gitu ya. Terus virtual race juga seru kan pada ngupdate di Instagram gitu kan. Terus mulai lihat, oh iya Iya. ya, atau mulai sepedahan bareng juga bisa gitu. Itu sudah dilakukan sih gitu. Oke, ya. Bu Dokter, Baik. kalau misalkan di dalam konsep PDCA-nya SMK 3 atau ISO, mental health awareness ini maksudnya di mana ya, Bu ya? Masuk ke KPI-nya ya Pak. Masuknya ke pengukuran berarti ya? Kalau untuk pengukurannya masuk ke pemeriksaan kesehatan kerja MCU Pak. Kalau saya biasanya barengin sama MCU dulu. Jadi karyawan kan MCU muter-muter tuh ke periksa fisik, lab segala macam. Nah kuesionernya itu saya kasih pas mereka sambil MCU mereka jadi ngisi juga gitu. Nah nanti saya rekap juga stres kerjanya tiap bagian, gejala gangguan kesehatannya tiap individu saya udah dapat dan data itu nggak saya kekepin sendiri Pak. Jadi data itu saya buat laporan cakep, saya kasih ke HR. Nanti kita berdua akan ngobrol nih, misalnya sama bosnya HR ya. HR ini ternyata stress level yang tadi di finishing tinggi dan ternyata memang karyawan finishing dari 20 18 memang mengalami gangguan nih gitu. Maksudnya udah punya masalah, mereka jadi lebih kecenderungannya depresif atau bagaimana. Nah, dari situ nanti kita akan bilang, bagusnya bikin apa ya? Nah, nanti yang bikin program tuh HR gitu. Jadi KPI-nya bisa masuk KPI-nya OH dalam arti pemeriksaan kesehatan kerja, dan juga kuratif ya Pak, kayak misalnya pengobatan ya kan, itu kan juga di follow up ya, misalnya dari top 10 disease-nya klinik nih atau klinik perusahaan atau dari MCU top 10-nya ternyata yang tertinggi adalah terkait dengan penyakit-penyakit seperti kayak depresi atau psikosomatis tadi. Misalnya lebih banyak sakit kepala, ternyata memang sakit kepalanya setiap hari Senin pagi, ya itu mesti diselidikin apa benar-benar memang ada simptom memang Senin pagi ada sesuatu yang berbeda atau memang karena Senin pagi itu adalah awal masuk kerja setelah libur lama gitu misalnya. Nah dari situ juga bisa KPI-nya HRD misalnya untuk terkait dengan program-program terkait dengan mental health. Jadi penyaringannya di OH, pemeriksaannya, pengobatannya targetnya OH, tapi untuk program preventif promotifnya bisa di OH atau bisa di HR. Oke, jadi artinya pada saat pemeriksaan kesehatan itu langsung dapat kita lakukan asesmen terhadap mental juga ya dok ya. Bagus sekali nih ya, ini mau baru nih dok. Oke. Ini jangan galak-galak kalau audit ya Pak. Oke, Bapak Ibu semua. Cuman memang ini belum menjadi mandatori ya kalau dalam regulasi ya kalau untuk ngecek mental ini. Mungkin nanti dalam cek psikologinya mungkin ya dok ya, mungkin ada aspek kan health assessment itu kan ada
Fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan ada psikologi ya. Berarti nanti mental health-nya masuknya ke psikologi ya, Dok ya. Psikososial. Heeh. Sosial ya. Heeh. Tapi memang di PP 82 terkait kesehatan kerja, salah satunya juga pemeriksaan fisik, mental juga ada sih Pak, kalau mau pendekatannya Ada di dari sana. sana. Yang belum masuk kan Permen 280, tapi karena Permen 280 kan tahun 80 ya. Yang 88 ini kan 2019, mungkin bisa mengikuti yang PP kesehatan kerjanya. Ya, artinya itu punyanya Kemenkes ya, Dok ya, bukan punya Kemenaker ya, berarti ya. Yang itu PP sih Pak, peraturan pemerintah sih Pak. Oh, peraturan pemerintah ya. Jadi semua pakai Ya, ya kalau. tapi memang menerapkannya memang mesti agak hati-hati karena jangan sampai kita membuat suatu ya seperti biasa Pak ya, bikin assessment tapi bingung mau ngapainnya gitu. Ya. Oke, satu lagi nih Bu, untuk tindak lanjutnya tadi kan sudah disampaikan ya. Nah, sekarang tindak lanjut dari manajemen sendiri untuk melakukan preventif yang tadi sudah dijelaskan, itu kalau ngomongin soal anggaran, itu teknik simpelnya itu untuk mencegah terjadinya mental health terhadap karyawan tuh kayak gimana sih Bu? Bisa nggak secara gambaran besar aja? Karena manajemen itu berpikir ya lu kalau mau ini pasti budget lagi ya, kayak gitu kan. Pasti ujung-ujungnya kalau namanya manajemen pasti berpikirnya ya pasti uang gitu, profit gitu loh. Lu gua siapkan semua nih, semua fasilitas tapi nggak imbang dengan produktivitas. Nah, pasti di situ ujung-ujungnya. Gimana Dok? Pengalamanmu dokter? Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan kan itu sebenarnya kuesioner ya Pak. Jadi sebenarnya kalau saya bilang hampir nggak pakai biaya gitu. Terus kalau untuk analisisnya dokter perusahaan masih bisa melakukan analisis secara simpel gitu ya Pak. Memang kalau advance memang sama dokter spesialis jiwa. Nah, secara pemeriksaan memang bisa dilakukan sendiri melalui kuesioner, analisisnya bisa bareng sama psikolog perusahaan yang biasanya ada di HR. Tapi untuk misalnya kita nggak bisa menyediakan fasilitas yang kayak game room atau apa gitu ya, bisa dengan pendekatan koordinasi dengan kan perusahaan nggak hanya manajemen, tapi juga ada yang namanya serikat, ya kan? Nah, dari situ biasanya kalau di perusahaan kita ada yang namanya kelompok-kelompok gitu ya. Misalnya ada futsal, grup futsalnya perusahaan. Nah, itu kan juga sebenarnya untuk mental health. Ada klub fotografi. Dulu tempat saya cukup lumayan ya, ada klub fotografi, ada futsal, ada bulu tangkis, ada kebetulan ada gymnya juga. Jadi gymnya itu sih simpel sebenarnya, angkat berat, terus treadmill gitu ya, nggak terlalu gym yang gimana banget gitu. Ada zumba juga, ada yoga juga, dan itu dilakukan di luar waktu kerja, berarti tidak memotong produktivitasnya karyawan, dan instrukturnya itu juga hasil urunannya bareng-bareng, di mana perusahaan itu statusnya subsidi, gitu. Jadi pimpinan perusahaan subsidi, tapi juga perusahaan ada iurannya, juga dari SP juga ada effort diajak kerjasama, kita juga untuk mendukung kegiatan tersebut, gitu. Jadi nggak harus pakai biaya besar untuk bisa melakukan satu program yang mendukung kesehatan jiwa sebenarnya. Oke, saya rasa ini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Silakan Ya. Mas Arif closing. Oke, baik. Ya, sebelum kita closing, mari kita dengar terlebih dahulu nih closing statement dari Bu Dr. Jovita mengenai mental health awareness ini. Silakan Bu Jovita. Baik, terima kasih atas undangannya hari ini. Terkait kesehatan kerja itu sangat penting karena terkait dengan model stres dari NIOS bahwa stres itu memang diperlukan untuk setiap orang untuk dapat bertumbuh. Tapi untuk dalam stres dalam pekerjaan kita harus sesuaikan juga dengan kapasitas si pekerjanya tersebut, juga dengan sumber daya yang ada di perusahaan untuk dapat mencegah bila stresnya itu tidak dapat ditahankan oleh karyawan, maka diperlukan program-program untuk dapat membentengi si karyawan tersebut agar tidak berujung pada masalah kejiwaan atau bahkan gangguan jiwa. Itu sih Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Jovita. Nah, luar biasa nih. Akhirnya kita mencapai waktu di ujung acara nih Bu. Dan Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas kehadiran instruktur Ibu Dr. Jovita dan yang sudah memberikan ilmunya mengenai mental health awareness dan sharing terkait hari ini sangat luar biasa.
Dan kami doakan mudah-mudahan Ibu Dr. Jovita diberikan kesehatan selalu, diberikan keselamatan, dan diberikan keberkahan dan keberlimpahan, serta juga kebahagiaan. Amin. Amin. Dan bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kolega ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan akhir kata, saya Arif Purwadana sebagai host, undur diri. Dan jangan lupa join di grup Telegram kolega yang sudah diinformasikan di kolom chat. Dan untuk mendapatkan informasi-informasi webinar lainnya. Saya akhiri, selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Jovita, terima kasih Pak Denny, dan terima kasih. Selamat siang Pak Arif, Pak Denny. Terima kasih saya sudah diundang. Terima kasih Ibu Dokter.